Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-117 sampai dengan 121. Ayat yang ke-117, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iyyad'una min dunihi illa inatha wa iyyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. La'anahullah wa qala takhidanna min ibadika nasibam mafrudo. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku. Tafsir ayat 117 sampai dengan 118, maksudnya tidaklah orang-orang musyrik itu berdoa kepada selain daripada Allah kecuali wanita-wanita, yaitu patung-patung dan berhala-berhala yang dinamakan dengan nama-nama wanita seperti Al-Uzza, Manat, dan sebagainya. Dan suatu hal yang perlu diketahui bahwa nama itu menunjukkan kepada zat yang dinamakan dengannya. Lalu apabila nama-nama berhala mereka itu adalah nama-nama perempuan yang tidak sempurna, maka hal itu menunjukkan kelemahan zat-zat yang dinamakan dengan nama-nama tersebut dan tidak adanya sifat kesempurnaan padanya. Seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada beberapa tempat dalam kitabnya, bahwa berhala-berhala itu tidaklah dapat menciptakan, memberi rizki, tidak menghindarkan penyembah-penyembahnya, bahkan dirinya sendiri dari kemudorotan dan tidak dapat pula mendatangkan manfaat. Tidak mampu membela dirinya sendiri dari orang yang hendak berbuat jahat kepadanya. Tidak memiliki pendengaran, tidak pula penglihatan, dan tidak pula hati. Lalu bagaimana mungkin zat yang seperti ini disembah, kemudian meninggalkan keikhlasan kepada zat yang memiliki nama-nama yang baik, sifat-sifat yang tinggi, pujian, kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, kehormatan, keindahan, kasih sayang, kebaikan, karunia, keesaan dalam mencipta dan mengatur, serta memiliki hikmah yang agung dalam mengurus dan menetapkan. Tidaklah yang seperti ini melainkan sejelek-jeleknya kejelekan yang menunjukkan akan kekurangan pelakunya dan keterpurukannya kepada kehinadinaan. Suatu tingkatan terendah dari apa yang diperkirakan oleh seorang yang mengira-ngira atau yang diutarakan oleh orang yang membicarakannya. Di samping itu, ibadah mereka tersebut sesungguhnya bentuknya saja ditujukan kepada berhala dan patung yang penuh kekurangan tersebut. Namun hakikatnya tidaklah mereka menyembah kecuali kepada setan yang merupakan musuh yang nyata bagi mereka, yang menghendaki agar mereka celaka dan selalu berusaha untuk mencelakakan mereka dengan segala macam kemampuannya, yang merupakan suatu keadaan yang sangat jauh dari Allah. Allah telah melaknatnya dan menjauhkannya dari rahmatnya, sebagaimana Allah menjauhkannya dari rahmatnya. Ia juga berusaha menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya setan itu hanya menyeru golongannya agar menjadi penghuni-penghuni neraka. Oleh sebab itu, Allah mengabarkan tentang usaha setan dalam menjerumuskan manusia, menghiasi kejahatan dan kerusakan untuk mereka,
dan bahwa ia telah berkata kepada Rabb-Nya seraya bersumpah, la takhidanna mina ibadika nasibam mafrudo. Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hambamu bagian yang sudah ditentukan untukku, yaitu yang ditentukan setan yang terlaknat itu telah mengetahui bahwa ia tidaklah mampu menggoda seluruh hamba-hamba Allah, dan bahwa Allah yang pilihlah, dan bahwa Allah yang pilihan tidaklah, dan bahwa hamba-hamba Allah lah, dan bahwa hamba-hamba Allah yang pilihan tidaklah mampu ia kuasai. Sesungguhnya ia hanya akan berkuasa terhadap orang yang mencintainya dan mendahulukan ketaatan kepadanya daripada ketaatan kepada Rabb-Nya. Dan setan juga telah bersumpah pada tempat yang lain bahwa ia benar-benar akan menjerumuskan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hambamu yang pilihan di antara mereka. Inilah yang diperkirakan dan diyakini oleh setan yang jahat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang terjadinya hal tersebut dengan firman-Nya, "Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin." Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Saba ayat ke-20. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.